Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin topik ini sudah banyak ya, sering dibahas beberapa reviewer ya. Mungkin saya ingin menyampaikannya dengan cara lain ya. Jadi kalau menurut saran kan gini nih, ya. Tips memilih komputer ya, itu biasanya orang tuh melihat dari ukuran layar ya. Ukuran layar, lalu rasionya ya, atau nisbah ya, bahasa Indonesia nisbah, lalu resolusi, jenis panel dan lain-lain ya. Nah, ini di sini saya taruh nisbah di nomor 2 nih ya. Kenapa nomor 2? Karena kebetulan saya saat ini sedang seleksi nih, dia mau kira-kira perlu kalau mau beli monitor lagi itu yang mana ya, yang apakah yang ultra wide atau yang ukuran normal ya. Kalau ukuran normal tuh yang berapa inci ya. Lalu resolusi itu yang standar apa yang extra halus gitu ya. Nah, ini gitu. Itu kira-kira ya sekilas. Terus yang lain-lain ini masalah, misalnya ini nih ya, saya pinjam dari sini. Ini biasanya sih terkait desain keseluruhan ya, termasuk kakinya deh. Karena kakinya kan ada yang ingin bisa dinaik turunkan ya, bisa diputar 180 derajat ya, atau ya ada speakernya atau yang lain-lain gitu ya. Atau juga di sini ada orang biasa juga yang milih refresh rate ya, refresh rate ya, kecepatan reaksi motor ya. Nah, kalau Anda mungkin suka main game mungkin perlu yang di atas 75 ya. Kalau seperti saya hanya Office sama CAD-CAM ya, paling 75 ini udah cukup nih ya, 60 75 ya. Kalaupun ada perbedaan juga saya nggak kurang terasa ya, kecuali kabelnya yang kabel mahal katanya. Juga ada lain yang termasuk lain-lain ya, respon time ya, ini juga kurang terasa kalau buat saya. Nah, nanti ada jenis panel ya, jenis panel ini masuk yang ini ya, masuk 4 nih ya. Jadi paling rendah TN ya, ini saya dibuatkan juga di sini nih. Jenis panelnya paling murah TN ya, terus di atasnya TN tadi ada VE ya. Terus di atasnya lagi ada IPS ya. Ini saya nggak bahas ini ya, nanti saya fokusnya ke sini nih, ukuran layar ya. Ya. Satu. Ini warna dan lain-lain ya. Jadi nah, ini mungkin yang untuk desain yang warnanya sangat teliti itu barulah perlu ini nih ya, keluarga mode ini. Jenis bezel ya, jenis bezel ini penampilan ya, ini apa, ada yang nggak suka bingkainya tipis aja ya, itu tambahannya. Juga termasuk ini nih, ada yang melengkung, ada yang perlu pakai speaker dan semacam ya. Jadi memang kebutuhan pengguna itu macam-macam ya, karena itu saya nggak terlalu bahas di sini ya. Ya cukup bahas maksimal sampai nomor 3 ya. Nah ya, ukuran layar nih ya. Ukuran layar ya, di sini di salah satu ini juga ada nih ya. Nah, ini saya nanti akan menggambar nih ya ukuran layar ini ya, di CAD ya. Jadi supaya tahu bener, terbayang benar-benar ya, nanti besarnya semana sih gitu ya. Nah, ukuran layar ini kan ini diagonal ya, karena inci di monitor tuh dia ukurnya diagonal ya. Ini sudah saya konversi ya. Saya mulai dari 22 inci ya.
22, 24 sampai mungkin ya ini tambahan. Yang kuning-kuning ini ya, yang misbah layar ya. Misbah layar tuh masuk sini. Misbah layar tuh ini ada yang secara umum misbah tuh cuma 2 ya. Kalau enggak 16 sekarang ini ya. 16:9 atau 21:9. 21:9 tuh yang ultra wide ya. Kalau sebelumnya ini termasuk di monitor layar kok notebook saya ini sebenarnya ada misbah yang lain ya. Nah, ini saya gambar di sini ya, di cat ya, biar agak lebih terbayang ya. Jadi kalau di layar notebook saya ini masih yang ini ya, 1266 7x78 ya. Ini katanya sih udah termasuk HD ya. Nah, ini saya gambar yang ini aja ya, berdasarkan pixel. Nanti akan saya gambar di sini nih ya. Coba saya gambar di sini dulu. Oke ya, supaya nggak bingung, ini kita matikan dulu yang nggak perlu. Ya, jadi bentuk layar tuh sejarahnya begini nih. Ya. Normal jadul tuh 4:3. Terus ada normal agak modern itu 16:10 ya. Lalu berubah lagi menjadi 16:9. Nah, ini yang sekarang masih umum dipakai ya, masih ukuran normal zaman sekarang itu sebenarnya cinema ini ya. Lalu ini yang ultra wide ya, 21:9 ya. Ini rasio ya. Rasio itu artinya panjang dibanding lebar ya. Jadi panjang ini kalau di sini sumbu X ya, kalau di lebarnya itu sumbu Y ya. Jadi kalau yang pink ini 4:3, berarti yang horizontal dibagi vertikal ya. Di sini juga saya tulis nih. Ya, horizontal bagi vertikal ya. Oh, bukan ini ya, yang sini nih. Kebetulan saya nggak tulis yang 4:3 nih, 16:10 ya, karena belum ukuran standarnya saya belum cari ya. Emang belum dicari, nggak dicari. Jadi ini ya kira-kira ini nisbah layar ya, nisbah layar ya. Jadi, nanti kita milih dari nisbah layar sama yang pertama itu adalah ukuran layar nih. Nah sekarang kita coba layar 22 inci ya. Nah, layar 22 inci ini seperti ini. Dan ini saya matikan dulu. Ya. Di 22 inci itu ini ukuran fisiknya 487 mm ya. Lebar horizontalnya ya. Jadi Anda kita ukur aja nih meja kita kira-kira berapa nih panjangnya. Ya. Biasanya untuk meja itu 75 cm ya. Ini kan berarti 48,7 ya cm. Jadi bisa terbayang sebesar apa. Ya. Juga nanti tingginya ya, tinggi panelnya aja nih, tinggi panelnya aja untuk 22 inci adalah sekian ya. Nah 22 inci itu mengikut rasio 16:9 ya. Ya, 16:9 ya. Lalu kita lihat yang 22
inch ya. Nah ya, selisihnya kira-kira berapa tuh ya? 48,7 dibanding 53,1 cm ya kalau apa horizontalnya, sedangkan vertikalnya tadi 298 ya, berarti hampir 30 cm nih ya. Tingginya ya, tinggi dari atas meja dibanding 27 cm ya, jadi beda sekitar 3,5 cm ya, antara 22 inci dan 24 inch. Nah, sekarang udah mulai kebayang kan sebesar apa kira-kira. Nah, sekarang yang populer lagi, kebetulan saya tergoda ukuran 27 inci karena saya udah punya 22 inci susah 2 buah, yang 24 inci juga 2 buah. Sekarang dipikirin 27 inci itu perlu nggak sih? Kebetulan anak-anak saya banyak ya, jadi udah saya kasih ke anak-anak ya. Nah, ini 27 inci seperti ini ya. 27 inci itu lebarnya horizontalnya hampir 60 ya, hampir 60 cm, 59,8 ya. Coba diperkirakan nanti ya, lebar cukup nggak di meja kita ya. Sama tingginya adalah 33,6 cm ya. Oke ya. 27 ada nggak di lain di atasnya 27? Kayaknya ada ya, 32 ya sekarang ya. Coba kalau 32 itu sebenarnya layar monitor saya, layar TV saya sekarang ini ya. Coba kalau sebesar TV itu ditaruh di meja kita, ini enggak ya. Nah, lihat ya, lihat selisihnya nih ya. Ya, tingginya hampir 40 cm, sedangkan horizontalnya 70 cm lebih ya. Ini yang 32 inci ini. Oke ya, itu ini semua 22, 24, 27 dan 32 itu rasionya pakai 16/9 ini ya. 16/9. Nah, sekarang kita cari alternatif nih ya. Kan ada tawaran ultrawide ya. Nah, milih ultrawide ini kan ada 25, 29 sama 34. Kita sebelum memilih ya, sebelum memutuskan kita pilih dulu ya. Ini sebesar apa sih kalau dibandingkan gitu ya. Oke, kita tampilkan sekarang ultrawide kalau 25 cm. 25 cm kan saingannya paling 24 inch ya. 24 inch. Coba yang 27 saya matikan dulu ya. Kedua 27 saya matikan. Atau nggak apa-apa hidupnya di ini. Ya, ini yang warna biru ya. 25 inch ultrawide ya. Ini kan yang pelopor ultrawide kan LG biasanya ya. Nah, sekarang ViewSonic sama Lenovo juga mulai mengeluarkan. Ini coba dibandingkan aja. 25 inci ultrawide ternyata itu lebih pendek sedikit ya, lebih pendek 2 cm dibanding 22 inci rasio normal ya. Cuma dia lebih panjang sekitar 58 ya, 58,4 cm ya, yang biru ini. Selain di atasnya 25 kan langsung loncat 29 ya. Coba kita ambilkan 29 inci. Nah ya, 29 inci ini berarti saingannya antara kalau 27 apa 29 gitu ya. Kalau 25 kan saingan terdekatnya kan 24 ya. Nah ya, kalau 29 inci itu segini ya. Lebarnya horizontalnya 7,7 cm ya, bayangkan aja meja kita nih. Di sisa berapa nih?
Terus juga tingginya tuh malah tingginya malah lebih rendah nih dari monitor 24 inci ya, ada di 29 cm. Nah, ultrawide yang di atasnya lagi ada langsung loncat ke 34 nih ya. 34. Itu dia. Ini ukuran TV kita yang ukuran TV tahun berapa, tahun itu ya, yang sekarang masih banyak beredar sih. Layar TV itu sepertinya mirip ini ya, rasionya ya, mirip dengan layar komputer ya, yang normal. Artinya 16:9 ya. Nah, ini tinggal dua, kalau milik mau upgrade ke 32, saingannya ada, alternatifnya adalah 34 inch ya. Nah, ini serah nih mau yang mana ya. Oke, ini saya lampirkan juga nih ukuran kertas A4 ya. A4 tuh ukurannya A4 dalam kertas A4 dalam posisi berdiri ya. Itu prosentornya 210 mili ya. Ini tingginya 297. Ya, jadi kalau dibandingkan sama kertas A4, A4 tuh paling masih hanya kalah dari 24 inci ya. 24 inci. Sedangkan untuk 29 inch, 22 inch, 25 inch masih lebih tinggi kertas A4 ya. Jadi kita bisa, kenapa saya tampilkan A4 supaya bisa dapat bayangan ya nanti kalau dibandingin kertas sebesar apa ya. Baik ya, itu ukuran fisik dan rasio ya. Nah, mana yang kita pilih ya gantung sih ya. Itu sekarang kalau sudah sampai situ mainnya di resolusi. Jadi kan fisik ya, ukuran layar fisik ya. Terus juga tadi nisbah ya, ada yang ultrawide, ada yang sinema ya. Nah, sekarang kalau pertimbangan ketiga adalah resolusinya nih. Jadi resolusi yang tersedia itu SD ya. Ini monitor jadul biasanya ini ya, SD. Walaupun sebenarnya sih masih cukup halus ya, karena di incinya lebih kecil ya. Cuma kalau resolusi ini dipakai di layar monitor sih ya terlihat kasar, tapi kan kalau dilihat dari jauh kan agak kelihatannya halus ya. Nah, kita kalau monitor komputer kan ditaruh di depan kita nih, paling nggak sampai sekitar 50 cm ya dari kita. Kalau banter paling 1 meter ya. Hanya perlu resolusi yang halus. Nah, yang saran minimal sih yang ini nih ya, resolusinya ini nih. Nah, kalau dananya agak lebih, bisa naik ke sini nih ya. Oh ya, ini tadi yang lain-lain ya. Lain-lain ini termasuk harga ya. Harga ini makin yang mestinya logisnya makin besar ukuran monitor makin mahal ya. Terus juga makin halus resolusinya juga makin mahal ya. Sekarang tinggal di ini aja, berarti yang masih bisa dipertimbangkan adalah di nisbah ya. Jadi kalau monitor, kalau yang resolusinya halus ya, resolusi halus kan kita kan SD ya. Oh ya, ini full SD nih, full SD di sini nih ya. Full HD mau naik ke QHD biasanya ya. Nah, kalau dia masih full HD di 25 inci di 27 inci sebenarnya masih cukup halus sih ya. Cuma beberapa ahli menyatakan 27 inci itu idealnya QHD ya. Ya, jadi kalau di sini QHD ya, itu ukuran pixelnya adalah 1440. Ini disarankan untuk 27 inci ya.
Di sini masih optimal di 24 ya. Ini mungkin 22 dan 22 inci dan 24 itu banyak ya tersedia di pasar yang pakai resolusi ini. Mungkin ini pilihan paling inilah pakai banyak. Nah, kalau ada juga yang full HD tapi 27 inci. Ya, berarti kehalusannya sama dengan monitor 24 inci Anda, cuma ukuran fisiknya aja ya yang diperbesar. Nah, kalau 27 inci tapi resolusinya ingin halus, mau nggak mau kesini ya. Cari yang 1440p. Cuma ini harganya mahal ya. Ini kalau saya lihat sih 27 inci yang ini sekitar paling murah 3,6 juta ya. Kalau di sini baik ultra wide tuh 3 juta dia dapat ya, 3 juta. Ini paling banyak nih ya. Mulai dari 1 jutaan sampai maksimal 3 juta ya, itu ukuran 22 inci sampai 25 inci yang ultra wide itu masih dapat di sini. 29 juga masih masuk di masih masuk di harga 3 juta, maksimal 3 juta ya maksudnya. Kalau ini udah siap-siap, kalau KSD pokoknya udah siap-siap 4 juta ya. Walaupun ada juga beberapa yang ada 3,6 gitu ya. Nah, kalau ini nggak saya bahas ini kelas atas ya, orang yang budgetnya lebih ya. Kalau kita kan ya syukurnya mungkin orang-orang yang dananya pas-pasan tuh paling rewel ya, paling rewel dalam arti harus teliti sebelum membeli. Soalnya kalau salah membeli duitnya susah lagi membelinya. Baik, itu kira-kira pertimbangan ya, yang membantu pertimbangan ya. Ini yang warna kotak-kotak warna hitam ini saya gambar berdasarkan resolusi ya, pixel horizontal dikali ya, horizontal dikali vertikal ya. Tapi ini kan pixel ya, nanti kalau di ukuran layarnya adalah yang ini. Ya, nah ini ya. Monitor paling besar kan, oh ya ada juga yang 42 inci sih, cuma saya nggak bahas ya. Sampai 34 inci aja udah nggak terjangkau ya, paling nggak kalau saya ya, kalau budget saya paling 27 maksimal 32. Ini 32 inci kalau yang full HD masih dapat tuh ya di 3 juta ya. Tapi ingat ya, ini kalau kan pixelnya tadi 1080p ya, kalau dipaksa ke 32 kan berarti dia akan kelihatan lebih kasar aja ya. Jadi idealnya sih 32 tuh udah harus masuk ke HD atau 1440p. Baik, mungkin itu saja dari saya. Semoga berguna, membantu timbang-timbang, memilih bijak ya, secara bijak menggunakan uang kita ya. Yang kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.